Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya telah ceraikan istri saya talak 1 pada bulan kedua Buya. Dalam iddah saya rujuk istri saya, tapi istri menolak. Pada bulan kelima lepas iddah, istri saya kawin dengan lelaki lain. Buya, apakah status istri saya itu, adakah halal pernikahannya? Syukran Buya. Seorang laki-laki yang mencerai istrinya, laki-laki yang mencerai, bukan wanita minta cerai dengan khulu, dengan membayar. Jika laki-laki mencerai istrinya, selagi itu masih cerai 1 atau cerai 2, selagi mantan istri masih di masa iddah. Masa iddah itu masa penantian. Jika tidak punya kandungan 3 kali suci, kalau punya kandungan hingga melahirkan. Jika belum melahirkan kalau dia hamil, atau belum melampaui 3 kali suci kalau dia tidak hamil, maka sang suami boleh merujuk dengan sepihak tanpa persetujuan sang istri. Karena hakikatnya perceraian tersebut adalah untuk memberikan pendidikan agar belajar. Maka kalau sang suami ingin rujuk, boleh merujuk tanpa kesepakatan sang istri. Dan kapan sang suami merujuk mengatakan aku rujuk kembali, maka detik itu juga dia menjadi istrinya lagi dan tanpa harus dengan saksi. Karena masih dalam masa iddah. Nah, kalau wanita tersebut atau mantan istri Anda itu sudah Anda rujuk kok menikah lagi, maka pernikahan yang kedua, pernikahannya adalah tidak sah karena dia masih menjadi istri Anda. Tidak sah pernikahannya. Lalu solusinya bagaimana? Anda harus lapang hati demi kebaikan. Yang jelas istri itu adalah salah. Tapi kita orang beriman bukan yang salah lalu terus kita jerumuskan dalam kesalahan. Pun dia tidak mau dengan Anda. Masih banyak wanita lain yang solehah, yang baik bakal membahagiakan Anda, wahai laki-laki. Selagi dia tidak mau dengan Anda, jangan biarkan dia terus dalam dosa. Detik ini juga hendaknya Anda cerai dan sampaikan kepada dia, baru hari ini aku cerai. Cerai lagi dia. Kemudian agar dia tidak berhubungan, agar menjauh sesaat hingga masa iddah dari perceraian Anda yang kedua ini, baru dia menikah lagi. Berikan wawasan kepadanya, berikan pemahaman agar dia halal. Biarpun dia dosa di hadapan Allah karena selama ini dia melakukan hal yang salah, tapi dia juga tetap umat Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu Anda memperluas dendam, memperdalam dendam atau marah. Lalu Anda mengikat dia, pokoknya tidak akan aku cerai selamanya. Anda membiarkan dia untuk dalam dosa. Tanda kasih dan cinta Anda kepada umat Nabi Muhammad, biarpun dia melakukan kesalahan dan dia dosa, tapi jangan dosanya itu berada di dalam dosa yang terus-menerus. Hentikan dosa yang satu, dosa dengan Anda, selesaikan. Tapi dosa kepada Allah, perzinaannya, hendaknya Anda pangkas dengan Anda mencerai, lalu sampai masa iddah agar dia menikah setelah itu. Itu adalah jika yang mencerai adalah sang suami. Jika yang mencerai adalah seorang istri, namanya khulu. Istri membayar, lalu suami setuju dan diterima ganti ruginya. Maka itu namanya khulu. Maka di saat seperti itu, seorang suami tidak bisa merujuk dengan sepihak. Kalau ingin merujuk, maka harus dengan persetujuan sang istri. Karena namanya khulu', maka itu pun harus dengan akad baru lagi, dengan mendatangkan wali dan 2 saksi. Yang perlu kami tekankan di sini, hendaknya semua harus takut haram. Biarpun kelihatannya pernikahan, wahai wanita yang melakukan pernikahan dalam masa yang sudah dirujuk oleh suaminya, yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita rasa takut kepada Allah. Takut melakukan zina, biarpun itu katanya pernikahan, hakikatnya tidak sah di hadapan Allah. Yuk kita semuanya sadar makna ini. Para wanita-wanita jangan menyembunyikan kisah pernikahannya yang masih sah.
Sebab kita juga pernah mendengar seorang suami, seorang istri hanya pergi ke tempat yang jauh, sementara di negerinya masih punya suami, tiba-tiba di sana berkata kalau dia sudah tidak punya suami. Lalu dinikahkan oleh seorang ustadz, ustadznya tidak dosa karena ustadznya tidak tahu kalau dia masih punya suami. Sebab wanita tersebut berkata kalau masih punya suami. Biarpun diakadkan oleh wali kutub tetap saja tidak sah. Ini perlu kejujuran. Di sisi lain nasihat bagi suami yang menemukan istrinya naudzubillah dirundung kehinaan dalam kenistaan. Memaksa untuk menikah semacam itu artinya sudah tidak mau dengan Anda. Buka hati Anda, lepas, kemudian suruh menikah lagi setelah masa iddah selesai, biar dia tidak terus dalam kehinaan. Biarpun mungkin Anda karena mencintainya, Anda sangat mencintainya, tapi Anda tidak bisa terus seperti itu. Dan kami sampaikan kepada suami, pada laki-laki yang telah mencerai istrinya, jangan sampai istri mencerai atau tidak mau mencerai istri hanya karena ingin menyiksa agar istri tidak menikah lagi. Itu zalim juga. Karena marah, pokoknya sampai kapanpun kau tidak akan aku cerai. Sudah tidak mencerai, nafkah juga enggak. Lembut kasih juga enggak. Ini kan laki-laki zalim, laki-laki model apa seperti itu tuh. Dan ini ada diketemukan di lapangan itu. Gara-gara marah saja udah biarin, pokoknya aku enggak rela dia. Pokoknya aku marah, pokoknya enggak aku cerai, biarin. Loh, berarti Anda akan biarkan dia melakukan zina. Bisa jadi dia mengaku sudah janda lalu menikah, sementara dia juga tahu kalau dia belum Anda cerai. Maka apa yang terjadi zina Anda? Apakah Anda rela mengizinkan wanita itu zina? Kalau Anda punya iman tidak akan. Jadi mari kita semua segera kembali kepada Allah. Siapapun, istri, suami, kembali kepada Allah. Di saat sudah terjadi konflik-konflik semacam itu, diselesaikan dengan baik supaya tidak masuk dalam wilayah keharaman yang lebih besar lagi. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.